Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Yonas Yusaka dengan NIM 452-19002 dari kelas 2A D4 Administrasi Bisnis. Ya baik, untuk memenuhi tugas kita sebagai mahasiswa, saya akan membahas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita akan membahas secara spesifik penerapan yaitu penerapan fungsi-fungsi MSDM pada PT Pelabuhan Indonesia. Baik, jadi mengapa saya mengangkat atau memilih PT Pelabuhan Indonesia sebagai topik pembahasan saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia? Karena melihat wilayah Indonesia terdiri dari wilayah kelautan yang begitu besar dan juga dengan keadaan bahwa Indonesia yang sangat luas ini, dia membutuhkan media perantara yaitu pelabuhan sebagai tempat distribusi barang-barang atau pasar. Melihat juga kondisi atau posisi Indonesia yang begitu strategis di wilayah-wilayah internasional, maka saya tertarik untuk mengangkat PT Pelabuhan Indonesia sebagai perusahaan yang akan kita bahas lebih lanjut. Baik. Jadi PT Pelabuhan Indonesia, ia tergolong pada perusahaan persero atau sering dikenal dengan Pelindo. Jadi jika teman-teman pasti sudah asing dengan sebutan Pelindo, yaitu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik dan secara spesifik pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Jadi PT Pelindo ini juga memberi jasanya kepada masyarakat dalam bidang pelabuhan. Jadi ada 5 pokok pembahasan kita selanjutnya, yaitu adalah bentuk kompensasi PT Pelindo, hubungan industri PT Pelindo, pengembangan karir PT Pelindo, sistem informasi PT Pelindo, dan terakhir adalah evaluasi sumber daya manusia PT Pelindo. Sedikit informasi kepada Ibu dan teman-teman bahwa PT Pelindo ini membagi wilayah kerjanya menjadi 4. Jadi wilayah pertama yaitu terdiri dari Pulau Sumatera, wilayah kedua yaitu Pulau Jawa dan sebagian Pulau Kalimantan, wilayah ketiga Nusa Tenggara dan sebagian juga Pulau Kalimantan, dan yang terakhir wilayah 4 Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Ada 9 bentuk kompensasi PT Pelindo. Yang pertama, penghargaan masa bakti. Jadi penghargaan masa bakti diberikan kepada karyawan yang telah berbakti atau telah berjasa selama sekian tahun kepada PT Pelindo. Jadi ada 3 golongan di sini. Yang pertama, penghargaan masa bakti perak, perunggu, diberikan kepada karyawan yang telah berbakti selama 20 tahun. Terus perak untuk yang 30 tahun dan yang emas itu 50 tahun. Terus ada juga pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan ini diberikan kepada karyawan selama ia bekerja, guna menunjang asuransi kesehatan mereka. Contohnya itu pada kondisi sekarang yaitu COVID-19. Jadi karyawan pasti akan diberikan vaksinasi
diberikan vaksin untuk tetap sehat dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, program pensiun DP4. Jadi kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiun akan diberikan tunjangan atau asuransi pensiun. Yang keempat adalah jaminan hari tua jam sostek. Nah, bersamaan dengan program pensiun, maka di sini juga diberikan kepada karyawan-karyawan yang telah memasuki masa tua, tapi masih berbakti dalam PT Pelindo. Yang kelima, taspen atau THT manfaat tabungan hari tua. Yang keenam, tabungan hari tua multiguna taspen. Yang ketujuh, tabungan hari tua jiwasraya. Jadi ketiga jaminan ini hampir sama, yaitu untuk karyawan yang sudah memasuki masa-masa tuanya. Ini sebenarnya menjadi bargaining atau menjadi tawaran kepada karyawan-karyawan yang masih muda untuk terus berbakti kepada PT Pelindo, karena kita melihat secara seksama bahwa banyak sebenarnya bentuk kompensasi yang bergelut di wilayah masa-masa tua. Yang kedelapan adalah tabungan BNI Life. Jadi tabungan BNI Life ini berguna bagi karyawan untuk menyisihkan sedikit gajinya untuk masa depan mereka atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki. Dan yang kesembilan adalah asuransi kematian. Ini berguna untuk seluruh karyawan yang bisa jadi dalam proses bekerjanya dia meninggal ataupun ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian. Selanjutnya adalah hubungan industrial PT Pelindo. Jadi ada beberapa konflik yang terjadi pada PT Pelindo. Adanya pelanggaran hak normatif dari pihak perusahaan, yang dimaksud di sini adalah pimpinan perusahaan yang telah melakukan suatu tindakan yang berada di luar kebiasaan yang ada dalam kelompok. Kelompok di sini adalah perusahaan Pelindo. Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa akar dari timbulnya konflik ialah adanya perebutan atas sumber kepemilikan dan juga adanya ketimpangan dari pembagian perolehan aset relatif kecil atau sedikit. Aset yang dimaksud di sini adalah material dan materi. Jadi pada PT Pelindo ini substansi dari masalahnya itu adalah ketidakadilan antara orang-orang yang memiliki jabatan dengan karyawan itu sendiri. Nah, terus saya memiliki 7 solusi terhadap masalah ini. Yang pertama adalah karyawan baru kembali berjalan dan tidak ada lagi perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak perusahaan. PKB kembali berjalan. Yang kedua, adanya perubahan dari pihak perusahaan agar segala sesuatunya mengacu kepada PKB. PKB yaitu adalah program kerja bersama. Yang ketiga adalah perusahaan lebih dekat terhadap pekerjanya. Yang keempat, perusahaan benar-benar berpatokan terhadap PKB dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup pekerjanya. Yang keenam, menjaga baik komunikasi antara perusahaan dengan pekerja. Begitu juga sebaliknya, komunikasi semakin baik dan sering mendapatkan bonus pegawai. Yang ketujuh yaitu perusahaan bisa lebih tegas, santai, tapi serius dan lebih banyak memberikan bonus kepada pekerjanya. Ini merupakan mungkin salah satu konflik yang sering terjadi dalam perusahaan-perusahaan lainnya. Banyak unsur-unsur yang menjadi ketidakadilan antara pekerja dengan atasannya. Dan seterusnya perusahaan itu menjamin kehidupan dari karyawan dan dengan membagi rata sesuai dengan porsi-porsi yang ia telah kerjakan. Kita lanjut. Pengembangan karir PT Pelindo. Ada beberapa program pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan Pelindo tahun ini.
antara lain program talent management, yaitu program untuk mempersiapkan suksesor yang akan mengisi jabatan strategis. Key strategy position. Program talent management ini dilaksanakan dengan membuka seleksi terbuka terhadap seluruh pegawai. Ya, jadi ini merupakan program sebagai ajang kompetisi karyawan untuk meningkatkan kualitas dirinya agar mendapatkan jabatan yang lebih baik lagi. Yang kedua itu adalah program upgrade kompetensi, pandu, serta petugas lapangan lainnya seperti operator alat. Jadi ini semacam pelatihan kepada karyawan agar dapat meningkatkan kompetensinya ataupun meningkatkan kualitasnya sebagai karyawan agar dapat berjalan dengan maksimal apa yang ia kerjakan. Oh ya, sedikit informasi pada konflik yang terjadi ini, ada beberapa gerakan-gerakan yang dibuat oleh karyawan itu, yaitu adalah gerakan demonstrasi di perusahaan Pelindo. Jadi karyawan di sini melakukan mogok kerja dan ia turun bersama-sama ke depan gedung untuk berdemonstrasi, menunjuk rasa terhadap keluhan-keluhan yang dia miliki, persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dan miskomunikasi banyak terjadi dalam perusahaan. Baik, kita melangkah ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu adalah sistem informasi PT Pelindo. Jadi PT Pelabuhan Indonesia mengembangkan sebuah sistem aplikasi berbasis informasi teknologi PHASE P4+. Dengan sistem ini mereka klaim telah banyak melakukan efisiensi pelayanan. ISSP atau Vessel Service System of Pelindo adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola kegiatan pelayanan kapal di lingkungan perseroan. Sementara PLUS merupakan singkatan dari Pelindo Loading dan Unloading System. Jadi ini merupakan sistem yang menurut Pelindo sendiri memberikan efisiensi terhadap pelayanannya, terutama dalam bidang administrasi, distribusi barang, dan kegiatan pelayanan lainnya. Ya, yang kedua adalah penerapan sistem informasi manajemen. Pada Pelindo telah menggunakan sistem komputerisasi, dalam hal ini SIMPAD, disingkat SIMPAD, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pelabuhan Terpadu. Dalam pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan sesuai SISPRO atau sistem dan prosedur yang berlaku. Atau bahasa sederhananya adalah SOP, Sistem Operational Prosedur. Dan terintegrasi antara satu dengan lainnya serta berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan. Yaitu dimulainya tahapan pengumpulan data menggunakan aplikasi SIMPAD, kemudian menghasilkan output berupa informasi atau laporan kepada manajemen yang berguna dalam pengambilan keputusan. Jadi dua sistem informasi yang digunakan PT Pelindo ini sangat memberi impact yang kuat terhadap jalan-jalannya perusahaan dan bisa berlangsung dengan baik sampai sekarang. Ya, ini merupakan channel YouTube yang membahas secara spesifik sistem informasi yang dilakukan pada PT Pelindo. Baik, evaluasi sumber daya manusia PT Pelindo. Pembenahan sumber daya manusia pada PT Pelindo dilakukan melalui sistem manajemen kinerja elektronik atau MKA. Sistem MKA Papar Hamid ialah sistem penilaian kinerja pegawai berbasis digital. Seluruh perencanaan kerja, target tiap unit kerja, bimbingan, pelatihan, dan evaluasi kinerja pegawai masuk ke dalam aplikasi dan dilakukan rutin setiap bulan. Setiap karyawan wajib memasukkan rencana kerja dalam kurun waktu sebulan secara mandiri 1-5 tiap bulan sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi bila dahulu sumber daya manusia dianggap sebagai beban, dengan sistem ini saya atau pemimpin perusahaan Hamid
meyakini bahwa sumber daya manusia adalah mesin dari semua aktivitas yang ada. Selain sistem manajemen kinerja yang kami bangun ini harus digital supaya tidak ada lagi kertas-kertas administrasi yang menumpuk. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Ibu dan teman-teman. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan dan kelebihannya mohon dijadikan sebagai motivasi untuk lebih baik ke depannya. Baik, akhir kata saya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.